tentang nilai-nilai kehidupan pada cerpen. Karya sastra seperti cerpen merupakan tiruan dari kenyataan yang telah diolah dengan pemikiran, gagasan, serta imajinasi penulisnya. Oleh sebab itu, di dalam cerpen terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat dipetik sebagai perenungan dan pembelajaran oleh pembaca. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat secara tersurat maupun tersirat. Nilai-nilai kehidupan tersebut adalah: yang pertama, nilai religius, merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan dan ketuhanan atau keagamaan. Yang kedua, nilai moral, merupakan nilai-nilai yang berisi nasihat yang berhubungan dengan etika, budi pekerti, perilaku, dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai-nilai yang berhubungan erat dengan masalah sosial dengan masyarakat. Yang keempat, nilai budaya, merupakan nilai yang berasal dari adat istiadat, kebudayaan, kebiasaan mengakar, dan dilakukan turun-menurun dalam kelompok masyarakat tertentu. Yang kelima, nilai estetika, merupakan nilai yang berkaitan erat dengan keindahan dan seni. Nilai tersebut dapat dilihat dari segi bahasa, pemilihan diksi, deskripsi karakter maupun setting, dan sebagainya. Dan yang keenam, nilai edukasi, merupakan nilai yang sangat erat dengan pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan unsur pembangun cerita pendek. Nah, unsur pembangun cerita pendek ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya itu sendiri, artinya berasal dari cerita pendek itu sendiri. Nah, ini terdiri dari 6 bagian, yaitu tema. Tema yaitu yang menjadi pengembangan cerita pendek tersebut. Tema biasanya dititipkan dari penokohan, alur, ataupun latar. Nah, yang kedua yaitu plot atau alur. Plot ini adalah rangkaian dari cerita, di mana ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu, kejadian, atau cerita yang bergerak ke depan terus. Nah, alur mundur ini adalah rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu, kejadian, atau cerita yang bergerak mundur atau feedback. Kemudian alur campuran ini adalah alur campuran antara alur maju dan alur mundur. Di dalam alur atau plot ini terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, tahapan pengenalan, tahapan penampilan masalah atau konflik memuncak, baru puncak ketegangan atau klimaks, kemudian ketegangan menurun, baru yang terakhir penyelesaian cerita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penokohan dan perwatakan. Penokohan dan perwatakan ini adalah tokoh yang berperan dalam cerita tersebut yang disertai dengan wataknya. Nah, untuk memperhatikan watak tokoh tersebut, kita harus mengetahui apa yang dilakukan pelaku, apa yang dikatakan pelaku, bagaimana sikap pelaku menghadapi persoalan, dan bagaimana penilaian perilaku pelaku terhadap dirinya sendiri. Di dalam cerita pendek, tokoh tersebut terdiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, tokoh protagonis, antagonis, dan protagonis. Tokoh protagonis ini adalah tokoh biasanya pemeran utama. Biasanya dia bersifat baik. Kemudian tokoh antagonis ini adalah tokoh yang menjadi penentang dari tokoh protagonis sehingga menimbulkan konflik. Kemudian yang ketiga adalah tokoh tritagonis, tokoh penengah antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis. Di dalam cerita pendek itu tersebut ada juga latar atau setting. Latar ini merupakan salah satu bagian cerita pendek yang dianggap penting karena sebagai penggerak cerita. Setting ini mempengaruhi unsur lain semisal tema dan penokohan. Setting tidak hanya menyangkut lokasi di mana para pelaku cerita terlibat dalam sebuah kejadian. Jadi
tempat dan waktu. Kemudian yang harus kita perhatikan dalam cerpen itu adalah sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita tersebut. Nah, ada beberapa bagian sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Pengarang biasanya di sini dalam isi teks cerpennya itu ada istilah aku untuk menghidupkan tokoh, seolah-olah dia menceritakan pengalamannya sendiri. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Pengarang memilih salah satu orang tokoh yang menceritakan orang lain. Tokoh yang diceritakan itu disebut biasanya ada kata-kata istilah dia. Kemudian yang ketiga adalah sudut pandang pengarang sebagai pencerita. Pengarang di sini hanya menceritakan apa yang terjadi seolah-olah pembaca menonton pementasan sandiwara. Pembaca hanya bisa menafsirkan cerita berdasarkan kejadian, dialog, dan perbuatan para pelakunya, karena pengarang tidak memberikan petunjuk atau tuntunan terhadap pembaca. Kemudian sudut pandang yang terakhir yang harus diperhatikan adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita pendek. Jadi sebuah cerita itu dibuat pasti ada pesan moralnya yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Baiklah, hanya itu saja penjelasan saya mengenai unsur intrinsik cerpen. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur-unsur cerpen yang berada di luar naskah, akan tetapi secara tidak langsung unsur ini mempengaruhi proses pembuatan suatu cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen antara lain yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penulis, diantaranya yang pertama ideologi negara, yang kedua ada kondisi politik, yang ketiga ada kondisi sosial, dan yang keempat ada kondisi ekonomi. Unsur ekstrinsik cerpen yang kedua adalah latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah sebuah faktor dari dalam penulis yang mendorong penulis untuk membuat cerpen. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama itu ada riwayat hidup penulis, yang kedua ada kondisi psikologis penulis, yang ketiga ada aliran sastra penulis. Unsur ekstrinsik cerpen yang ketiga adalah nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ada beberapa nilai yang menjadi unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah yang pertama, nilai agama. Banyak hal yang baik terkandung dalam nilai-nilai agama yang kemudian menginspirasi pembuatan sebuah cerpen. Misalnya, cerpen yang mengisahkan pertobatan seseorang setelah belajar dan memeluk suatu agama. Yang kedua, ada nilai sosial. Cerita pendek juga seringkali terinspirasi dari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Yang ketiga, ada nilai moral. Nilai-nilai moral yang terdapat pada suatu masyarakat juga dapat menjadi inspirasi pembuatannya cerita pendek. Yang keempat atau yang terakhir ada nilai budaya. Nilai budaya tidak jarang penulis cerpen terinspirasi dengan nilai budaya, tradisi, atau adat istiadat yang berlaku di suatu daerah.